Akhirnya kita sampai juga di Sungai Gangga. Slippery. Okay. This is for the cremation. Yes, yes. It's good. Kasih makan ikan ya. Kita cobain ya. Nah, ini makanan khas Varanasi. Hai. Masih dari Varanasi, negara bagian Uttar Pradesh, India. Nah, Varanasi dikenal sebagai the Holy City atau kota sucinya India. Varanasi sering dikaitkan dengan sejumlah dewa Hindu, terutama dewa Siva. Karena dewa Siva dipercaya menghuni dan melindungi kota Varanasi. Kota ini sudah memiliki sejarah lebih dari 2.500 tahun. Merupakan salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni hingga saat ini. Dan satu lagi yang paling terkenal dari Varanasi tentunya adalah Sungai Gangga. Hari ini kita bakal mengunjungi beberapa tempat ikonik yang ada di Varanasi dengan seorang private guide lokal. Ini aku lagi menunggu private guide-nya datang menjemput aku ya. Hi. Hi. What's your name? Ashwani Sharma. Ashwani Sharma. Aswani Salma. I'm Rudy. Ini kita berangkat ya. Naik motor. Nah, ini suasananya. Oh, ada gereja juga di sini. Nah, meskipun mayoritas warga di sini memeluk agama Hindu, tapi ada gereja juga. It's really crowded here. So much crowd. All are come here for take a darshan Oh, at Lord Shiva Temple, Vishwanath Temple. ya. Nah, sekarang lagi bertepatan dengan bulan Sawan dalam kalender Hindu. Pada bulan ini setiap tahunnya yang jatuh sekitar bulan Juli hingga Agustus, jutaan umat Hindu akan mengambil air dari Sungai Gangga. Festival ini sebenarnya untuk memberikan penghormatan kepada Dewa Siva. Karena menurut legenda, Dewa Siva meminum racun untuk menyelamatkan alam semesta, sehingga lehernya berwarna biru. Kalau kita lihat figur dari Dewa Siva, lehernya berwarna biru. Nah, dengan mengambil air dari Sungai Gangga yang dipercaya sebagai air suci, biasanya umat Hindu akan berjalan ratusan kilometer mungkin mengambil air dari Sungai Gangga, lalu membawanya ke kuil-kuil Dewa Siva yang tersebar di berbagai penjuru di India. Air ini dipercaya dapat membuat Dewa Siva menjadi adem. Karena racun yang diminumnya, lehernya berwarna biru dan ia selalu merasa panas. Dengan air ini bisa membuat ia merasa adem. Jadi kalau kita lihat banyak banget rombongan yang memakai baju jingga, kemudian membawa tongkat di bahu mereka. Nah, di ujung tongkatnya itu biasanya tergantung wadah yang berisi air Sungai Gangga. All people are Muslim community. Oh, this Muslim community in Varanasi. Yeah, yeah, yeah. Jadi ada komunitas Muslim juga di Varanasi. Meskipun ini merupakan kota suci bagi umat Hindu. Dan kata tour guide-nya, orang Muslim di sini biasanya berbisnis, yaitu menjual aneka pakaian gitu ya, aneka kain India, terutama sari. Nah, ini ada masjid juga. Berdasarkan sensus India, sekitar 29% penduduk kota Varanasi beragama Islam. Selain itu ada pula komunitas Kristen dan Sikh, meskipun jumlahnya jauh lebih kecil, masing-masing sekitar 0,3 dan 0,2%. Komunitas-komunitas ini sudah menjadi bagian dari kehidupan Varanasi selama berabad-abad. Masyarakat Muslim sendiri memiliki peran penting dalam budaya dan perekonomian kota, terutama melalui industri tekstil dan kerajinan.
Jadi, ketika kita menyusuri jalanan di Varanasi, kita sebenarnya sedang melihat kota dengan kehidupan yang cukup beragam. Di satu sisi ada kuil-kuil dan berbagai ritual Hindu, dan di sisi lain, kita juga menemukan masjid, gereja, dan komunitas dari agama lainnya. Inilah salah satu sisi menarik Varanasi. Di balik identitasnya sebagai kota suci umat Hindu, Varanasi juga merupakan kota yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang agama dan budaya yang beragam. Nah, ini lagi jam pulang sekolah, nah. Oh, no. Hai. Hai. See that Assi Ghat, Ah, Asihat. famous and popular. Okay. World. Nah, sekarang kita udah sampai di sebuah tempat yang sangat terkenal di Varanasi, namanya Assi Ghat. Ghat sebenarnya merupakan anak tangga yang menghubungkan Sungai Gangga dengan kota Varanasi. Total terdapat sekitar puluhan ghat di Varanasi, dan Assi Ghat merupakan ghat terakhir yang terletak di ujung selatan Varanasi. Akhirnya kita sampai juga di Sungai Gangga, sungai suci bagi orang India. Di sini banyak perahu-perahu gitu. Nah, perahu ini biasanya mengangkut wisatawan untuk menyusuri Sungai Gangga. Kita coba turun ke Sungai Gangga. Holy River. Holy River. Yeah, Oh, Ganga. just like that. Yeah, that's why I put my slipper here because we respect. So we like bless from her. Oh, get blessed from the Ganga. Ganga. Yeah. First we bath in a Ganga, holy Ganga, then take water from here to drop the water at temple like Lord Shiva, Yeah. Lord Hanuman, and other. In this Sawan month, it's too important for us. That's why you see all their orange dresses. Yeah, orange dresses. Yes. It's, And they bring a stick. Yeah, stick like this is called kawar. It's slippery. Okay. Now your soul is now clean. Oh, You are free from all the the bad bad things. things. Yeah, That's we think like that. yeah. After 1 month, the river will came there. Oh, really? Yeah, Jadi katanya nanti bulan depan mungkin airnya bisa pasang sampai sana. that point. That point. Yeah. Dalam kepercayaan Hindu, ada konsep Trimurti atau 3 dewa utama, yaitu Dewa Brahma yang menciptakan alam semesta, kemudian Dewa Wisnu yang memelihara alam semesta, dan terakhir adalah Dewa Shiva. Dewa Shiva ini dipercaya memiliki kekuatan untuk mentransformasi alam semesta dan memungkinkan siklus baru. Jadi Dewa Shiva ini akan mereset alam semesta di saat yang diperlukan, sehingga juga dikenal sebagai Dewa Kehancuran. Nah, Varanasi menjadi kota yang dipercaya sebagai tempat tinggal dari Dewa Shiva. Sekarang kita mau jajan dulu. Ini mau minum lassi. Lassi itu sejenis yogurt gitu kan ya. Dan dia punya banyak rasa gitu. Ini lagi ngantri salah satu warung lassi yang terkenal di sini, namanya Pahalwan Lassi. Ice cube with ice cube. With ice cube. Ice cube. Yogurt and ice cube. Yes. He served it in this glass. Oh, oke. It's called pulhar. Jadi itu terbuat dari yogurt dengan es batu. Di dalamnya ada es batu tuh.
burn too much, then it may. Nah, ini adalah lassi khas Varanasi yang diberi topping malai dan rabri. Malai itu adalah lapisan krim susu yang teksturnya seperti keju, sedangkan rabri adalah susu yang dimasak hingga kental dan creamy. Cobain lassi. It cool down the temperature of body. Iya, seger You banget. can take this in summer season for cooling the stomach, Iya, so refreshing. refreshing, Iya. refreshing drink. Ini serius enak dan nggak terlalu manis sih. Tadi kata guide-nya ini manis banget kan, tapi ini masih oke lah. Terus kayak ada aroma bunga gitu juga ya. Like a rose, Oh, rose. yeah, Oh, and others also mix it and take a like a juice. the juice, the flower juice. Fragrant, fragrant. Beneran. Ada aroma bunganya, katanya kayak ada rose gitu, bunga mawar dan bunga lainnya gitu ya, ambil sarinya gitu. Enak sih, aku suka ya. Tadi satu cup tuh harganya 60 rupiah, sekitar 12.000 rupiah. Selanjutnya kita melanjutkan perjalanan menuju salah satu tempat kremasi yang terkenal di Varanasi. Dalam perjalanan, aku sempat melihat beberapa jenazah yang dibungkus dengan kain dan dibawa menggunakan tandu bambu menuju tepi sungai Gangga. Pemandangan seperti ini cukup sering kita temui di Varanasi, karena bagi umat Hindu, membawa jenazah ke kota suci ini dan menjalankan ritual terakhir di tepi sungai Gangga memiliki makna spiritual yang sangat penting. This is for the cremation. Yes, yes. This food. Come here. Okay. I show you all the things. Halo. Nah, ini adalah salah satu tempat paling sakral di India, yaitu Manikarnika Ghat. Di tempat inilah diadakan upacara kremasi yang sangat terkenal bagi umat Hindu setempat. Bukan upacara kremasi biasa, karena orang-orang yang meninggal dan dikremasikan di sini dianggap akan terlepas dari moksa atau siklus kelahiran dan kematian. Jadi banyak sekali orang tua di India yang memilih menghabiskan sisa hidupnya di Varanasi agar jenazah mereka bisa dikremasikan di tempat ini. Dan nama Manikarnika sendiri juga berhubungan dengan sebuah legenda setempat. Mani artinya permata, Karnika artinya telinga atau anting. Jadi ini berhubungan dengan legenda dari Dewa Siva dan istrinya, Dewi Parwati. Karena konon Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta menciptakan sebuah kolam di tempat ini agar Dewa Siva dan istrinya Dewi Parwati bisa mandi. Nah, pada saat Dewi Parwati mandi di kolam tersebut, anting permatanya jatuh. Lalu Dewa Siva datang ke tempat ini untuk mencari anting tersebut. Namun, anting tersebut tidak pernah ditemukan kembali. Nah, inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Dewa Siva kemudian menetap di kota Varanasi dan melindungi kota ini. Sebagai penjaga Varanasi dalam tradisi keagamaan, Siva diyakini akan membisikkan taraka mantra kepada orang yang meninggal di Varanasi untuk membantu jiwa mereka menuju pembebasan. Aku sempat diajak oleh guide aku untuk melihat proses kremasi secara lebih dekat. Namun demi menghormati keluarga yang sedang berduka dan juga orang yang telah meninggal, aku memilih untuk melihatnya dari kejauhan. Di Manikarnika Ghat, kremasi berlangsung hampir tanpa henti, siang dan malam. Dan ini ada kayu-kayu yang digunakan untuk proses kremasi di sini. Banyak banget. Dan kremasi di sini berlangsung selama 24 jam sepanjang hari ya.
Hampir setiap harinya ada. Nggak cuma orang-orang yang meninggal di Varanasi, tapi banyak sekali orang-orang dari kota di sekitar Varanasi yang juga dikremasikan di tempat ini. Dalam sehari bisa ada 80 hingga 100 jenazah yang dikremasikan di sini. Meskipun jumlahnya bisa berubah tergantung musim dan kondisi tertentu. Jenazah biasanya dibawa menuju gat dengan tandu bambu, kemudian disucikan dengan air Gangga sebelum diletakkan di atas tumpukan kayu. Kayu yang digunakan juga ditimbang, karena jumlah kayu yang dibutuhkan menjadi bagian dari biaya kremasi. Setelah itu, api dinyalakan dan proses pembakaran dapat berlangsung selama beberapa jam. Dan ada satu hal menarik lainnya, Manikarnika dipercaya memiliki api suci yang terus menyala dan menjadi sumber api untuk menyalakan berbagai tungku kremasi. Dalam kepercayaan setempat, api ini memiliki hubungan dengan kesucian tempat tersebut. Itulah sebabnya suasana di Manikarnika terasa sangat berbeda. Di tempat yang sama, kita bisa melihat kesedihan sebuah keluarga dan sekaligus menyaksikan sebuah tradisi spiritual yang telah berlangsung selama berabad-abad. Ini sekarang aku mau naik perahu menyusuri Sungai Gangga. Oke. Dan di sini udah umum banget ya digital payment pakai QR code. Ini sampai warung-warung kecil aja udah pakai juga. Oh, oke. Di vale lo. No, thank you. Hello. Please come. What is this? Fried bhajia. Bajia. Yeah, bhajia. Fried potato. Nah, ini kita cobain ya, namanya bajia. Ini dari kentang kan ya, digoreng gitu. Enak loh, gurih gitu. Lelo. Kentang goreng nggak? Lelo guru. And what's that for? What are she selling? For flowers, for stick. To the Ganga? Yeah. To Ganga River? Yeah. For blessing. Oh, it's kind of blessing. Feeding diya for arti. Ini aku beli ya. Satu buat kasih makan ikan, satu lagi bunganya. Nanti diletakkan di atas Sungai Gangga sebagai bentuk penghormatan. Sure? Oke. Ini sekarang kita naik perahu. Tapi aku book perahu sendirian ya. Ini perahunya gede banget. Aku kirain perahu kecil aja buat sendirian kan. Ini perahu gede juga. Bisa buat belasan orang sebenarnya. And give it to me one. Oke. Thank you. Untuk alasan keselamatan kita harus pakai ini juga. Thank you, भैया. Jalan. Gangga merupakan salah satu sungai terpenting di India dengan panjang sekitar 2.525 km, membentang dari pegunungan Himalaya hingga akhirnya bermuara di Teluk Benggala. Sungai Gangga sebenarnya merupakan bagian dari sebuah sistem sungai yang sangat besar. Sepanjang perjalanannya, sungai ini menerima banyak sekali anak sungai. Wilayah cekungan Gangga sendiri membentang hingga sekitar 861.000 km persegi di India dan menjadi salah satu kawasan dengan konsentrasi penduduk terbesar di dunia. Dan mungkin itu juga membuat Gangga begitu penting. Bagi jutaan masyarakat India, sungai ini adalah sumber air dan kehidupan. Bagi para petani, airnya sangat penting untuk irigasi. Dan bagi umat Hindu, Gangga memiliki makna yang jauh lebih dalam karena dianggap sebagai sungai suci. Ini kita mau kasih makan ikan ya.
Tadi aku tanya guide aku, boleh mancing nggak di Sungai Gangga? Katanya di area tertentu sih boleh, tapi di bagian ini tidak diperbolehkan, restricted area. Karena di sepanjang tepi Sungai Gangga di sini banyak sekali kuil-kuil suci bagi umat Hindu. Aduh, rambut aku. Ada satu hal yang sangat berbeda jauh dari perkiraanku sebelumnya. Dulu kalau kita search tentang Sungai Gangga kan kotor sekali, banyak sekali sampah di sungainya. Tapi ini cukup bersih loh. Ada sampah tapi nggak banyak. Terus tadi aku dikasih tahu guide aku, kalau sejak tahun 2014 pemerintah India mulai memberlakukan kebijakan tentang Sungai Gangga. Jadi orang-orang dilarang mencemari Sungai Gangga. Sebelum tahun 2014, banyak sekali umat Hindu yang datang ke sini, orang yang datang ke sini berdoa dengan meletakkan begitu banyak benda persembahan, dari bunga sampai kelapa dan lain sebagainya lah. Nah, sejak tahun 2014 itu semuanya dilarang. Dan saat ini pemerintah setempat juga menyediakan mesin pembersih sungai. Katanya kayak ada mesin gitu kan untuk membersihkan Sungai Gangga. Dan limbah-limbah rumah tangga juga tidak dibuang langsung ke sungainya, akan disalurkan dulu ke sebuah tempat khusus untuk diolah. Habis itu baru dialirkan ke Sungai Gangga. Makanya ini aku lihat cukup bersih dan nggak berbau juga. Sejak Narendra Modi menjadi Perdana Menteri pada 2014, sudah banyak perubahan dan investasi besar untuk merevitalisasi Sungai Gangga. Namun bukan berarti sungai ini sekarang sudah sepenuhnya terbebas dari polusi. Program revitalisasi Sungai Gangga yang dinamakan Namami Ganga memang telah menunjukkan banyak hasil. Pemerintah India membangun banyak fasilitas pengolahan air limbah, memperbaiki sistem drainase, dan membatasi pembuangan berbagai jenis limbah ritual keagamaan ke sungai. Data pemerintah juga menunjukkan adanya perbaikan kualitas air di sejumlah bagian Sungai Gangga. Menurutku, ini tetap merupakan sebuah pencapaian yang patut diapresiasi, karena membersihkan sungai sepanjang lebih dari 2.500 km yang melewati begitu banyak kota dan menjadi bagian dari kehidupan ratusan juta orang, tentu bukan pekerjaan yang mudah. Pencemaran Sungai Gangga bukan hanya berasal dari satu sumber. Air limbah domestik merupakan salah satu sumber terbesar berdasarkan volumenya. Ada juga limbah industri yang meskipun volumenya lebih kecil, namun dapat mengandung bahan kimia beracun dan sulit terurai. Belum lagi sampah perkotaan dan limbah ritual keagamaan, termasuk dari tradisi kremasi. Di beberapa kasus, keluarga yang kurang mampu tidak dapat membeli kayu dalam jumlah yang cukup untuk proses kremasi, sehingga sisa jenazah yang tidak terbakar sempurna masih dapat berakhir di Sungai Gangga. Namun, kremasi sebenarnya hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan sumber pencemaran Sungai Gangga, bukan penyebab utamanya. Jadi menurutku, Gangga hari ini bukanlah sungai yang sudah sepenuhnya bersih, tetapi sungai yang sedang mengalami proses pemulihan. Patrolling ya? Yeah, patrolling team. Tadi itu ada petugas yang patroli juga. Katanya untuk menjaga keamanan di sini ya. Jaga-jaga kalau ada perahu yang terbalik atau gimana. Kalau ada penumpang yang nakal misalnya, biasanya akan diperingatkan juga. Sampai sekarang di India masih memberlakukan kasta sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan guide aku sendiri berasal dari kasta Brahmin. Kalau nggak salah, Brahmin merupakan kasta atau orang dari kelompok sosial pertapa. Pemuka agama gitu lah, orang-orang yang dihormati. Tapi tadi guide aku bilang, saat ini dia hanya percaya pada kemanusiaan. Memang di sebagian besar wilayah India, kasta sosial masih berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Tapi guide aku sendiri, dia udah nggak terlalu percaya dengan kasta, dia hanya percaya dengan yang namanya kemanusiaan. Untuk mengetahui kasta sosial seseorang di India, biasanya dilihat dari namanya. Jadi dari nama atau marganya bisa diketahui kasta sosial seseorang ya.
Setiap harinya banyak sekali orang lokal yang mandi di Sungai Gangga. Karena mandi di Sungai Gangga dipercaya dapat membersihkan diri kita dari dosa dan hal-hal buruk. So people come at morning time. Morning time. Yeah, Oke. morning time they are come here to bathing here. 4 a.m. to 7 a.m. is a bathing time. At here at other way also. Narendra Modi statement when he elected from here, then he came here to first take a bath and take a water and take this. Modi. Yeah, Modi. Oh. And drink the water from the Gangga River. Nah, setelah selesai menyusuri Sungai Gangga, kita akan meletakkan bunga. Ini namanya puja ya. Nah, sekarang kita mau meletakkan bunga di Sungai Gangga, namanya puja. Oke, sambil berdoa ya. Ganga Maiya ki jai. Jai. Gangga? Maiya ki jai. Gangga Maiya ki jai. Jai. Gangga Maiya ki jai. Long live Gangga Maiya. Maiya. Gangga nama sungainya, Maiya, Means Meyaki mother. Oke, Meyaki artinya ibu. Nah, sekarang menjelang malam sudah jam 6 sore. Sekarang aku mau menghadiri sebuah ritual atau upacara setempat yang tidak boleh dilewatkan kalau datang ke Varanasi, yaitu Gangga Aarti. Oke. टीका लाइटिंग वगैरह और एक गाइड मिलेगा घाट के बारे में बताने वाला। So what is that? This is called Trikund. Trikun. Yeah. For what? Bhasma. Tilak. For what? For blessing. Oh, for blessing. No. Yeah. Baba. Oh. Itu namanya Baba ya, seorang petapa. Ma Ganga. Ma Gangga. Ma Ganga statue. Oh, the statue of Ma Gangga. Ma Ganga temple. Oh. Ini kuil Ma Gangga atau kuil Dewi Gangga. Aku tiba di Dasa Swamet Ghat sekitar pukul 6 sore, tapi suasana di sini terasa sudah sangat ramai. Tepian Ghat mulai dipenuhi umat Hindu dan para pengunjung yang datang untuk menyaksikan salah satu ritual paling sakral di Varanasi. Meskipun ritualnya sendiri biasanya baru dimulai sekitar pukul 7 malam, orang-orang sudah datang lebih awal untuk mendapatkan tempat terbaik. Hari itu aku memilih untuk menyaksikannya dari atas perahu di tengah Sungai Gangga. Menurutku, ini justru memberikan pengalaman yang berbeda. Dari atas sini kita bisa melihat proses ritual secara lebih menyeluruh. Melihat para pendeta atau pandit mulai mempersiapkan perlengkapan ritual, sementara ribuan orang menunggu dengan penuh antusias. Menjelang malam, para pendeta mulai berdiri menghadap sungai. Ritual kemudian dilakukan secara berurutan, mulai dari doa, pembakaran dupa, hingga penggunaan lampu-lampu api yang digerakkan dengan gerakan tertentu, mengikuti lantunan mantra dan musik.
Api dalam ritual ini melambangkan cahaya dan penghormatan, sementara persembahan tersebut ditujukan kepada Dewi Gangga. Yang membuat saya cukup terkesan adalah suasananya. Meskipun aku sendiri bukan penganut agama Hindu, namun ketika berada di tengah ribuan orang yang mengikuti ritual ini, ada nuansa sakral yang benar-benar terasa. Seharian langsung kusut aku. Sekarang aku mau makan dulu ya, makan malam. Ini kayak jajanan gitu aja sih sebenarnya. Jajanan khas Varanasi. Ini di sebuah restoran namanya Dinat Sat Bandar. Ini ramai banget yang ngantri. Di dalam ada tempat duduk sih. Kita masuk ke dalam ya. Ini aneka jajanan khas India. Dimasak di pan gede kayak gitu. Ini kayak kuali martabak gitu ya. Sana kayak ada perkedel namanya tiki, alo tiki. Terus di sana masih banyak lagi pilihannya. Rame banget, ya ampun. Dan nih duduknya barengan sama orang lain, saking ramenya. Hai. This one is good, right? Yes, This one is tamatar chaat. yes. Ini namanya tamatar chaat. Terbuat dari tomat. Tomatnya dimasak jadi mengental, jadi kayak saus gitu. Habis itu tambahin mentega juga. Dan ada yang namanya imli chutney. Imli chutney itu saus dari kayak asam Jawa gitu, memberikan rasa manis dan asam. Kita cobain ya. Nah, ini makanan khas Varanasi, jarang banget bisa ditemui di daerah lainnya di India. Jadi kita cobain. Asam-asam gitu. Indonesia. Rasa tomatnya terasa banget. Ini enak loh dan pedas. Harusnya ada ditambahin masala, jinten dan ketumbar juga ya. Nah ini namanya haricut nih. Terbuat dari mint dan ketumbar gitu ya. Oh, Pak. Oh. Cheers. Teksturnya creamy gitu. Enak. Terus ini untuk teksturnya, atasnya kayak ada kacang gitu ya. How to say tasty in Hindi? Tasty. Acai. 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 Ya, acai. Alo tiki chola. Ini terbuat dari kentang itu loh, perkedel itu. Perkedelnya digoreng, habis itu dihancurkan, ditambahi aneka sos juga. Di dalamnya ada haricut nih juga, saus mint dan ketumbar. Terus pakai imli chutney juga, saus asam Jawa tadi. Dan ini pakai yogurt yang warna putih ini. Like it? Huh? You like it? I like it. Sausnya jadi seger gitu. Asam, manis, pedas. Ada rasa yogurtnya juga. Untuk satu porsi ini 70 rupiah, sekitar 14.000 rupiah.
ये आर्डर हम लोग दे Terus di atasnya dia ada pakai irisan jahe. एक तो बास्केट चाट हमारा लिया दो ये बास्केट चाट और दही वाला गोलगप्पा भी Thank you. दही वाला हम हमके चाट एक टमाटर चाट मंगा के दो टमाटर चाट एक टमाटर एक बास्केट चाट चाट ले जाओ ये तोरे भाई खा लेके है दो भाई की हां Pedas juga. सही कह रहे हैं रेडियो में इतना टॉप अच्छा ये नहीं तो बच्चों में एकदम जो पानी जो क्या डालो क्या डाले लिया Acai. 140. Okay. Okay, thank you. Acai, acai. Yeah. So you're from So Indonesia. Indonesia? Yeah. You loved it? Yeah, I love it. You loved it. So tasty. Nice to hear that. Ya. Dan orang-orang di sini ramah-ramah juga. Soalnya tadi aku satu-satunya orang asing di dalam restoran. Semua pada liatin aku. Dan ditanyain dari tadi, dari mana? Terus aku bilang dari Indonesia kan. Oke, jadi segitu dulu buat vlog kali ini dari Varanasi. Beneran India ini bikin ketagihan. Setelah, halo. Hai. Setelah 5 hari di sini beneran udah biasa dengan chaosnya di sini. Mulai enjoy ya. Makanannya juga cocok sama lidah aku. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye. ये कैंड है ये कैंड